Recording. Udah hafal banget. Recording in progress. Teman-teman, oke, gimana kabarnya nih? Mana pensilnya nih? Alhamdulillah baik, Sam. Alhamdulillah baik, Sam. Baik, Sam. Mana ya pensilnya ya? Duh. Oh, ini dia. Oke, teman-teman, kita langsung aja. Hari ini kayaknya grammarnya cuma 3 ya, Rabun. Tapi 3-nya panjang. Kita sama-sama belajar aja ya, Rabun ya. Dan seperti biasa, saya tidak ada persiapan. Jadi saya hanya screenshot saja. Jadi nanti mohon disimak baik-baik ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama ini kita tuh kan belajar sadong, teman-teman. Sadong itu ngerti nggak ya, teman-teman, sadong? Ada yang pernah udah belajar sadong? Sadong, ada yang pernah belajar sadong? Ada yang mengerti itu sadong? Ini sebenarnya kasusnya sama, teman-teman, dengan kayak kita belajar apa tuh kemarin pidong. Apa, teman-teman? Aduh, kok lemot banget ya ini ya turunnya. Aduh, nih. Kemarin kita udah belajar pasif ya, teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih bukan proses sih, jenisnya sama kayak, tapi bukan maknanya ya, teman-teman. Itu kan jelas gitu ya. Pokoknya teman-teman, yang namanya I ini kan menempelnya di kata dasar ya, teman-teman ya. Iya enggak? I ini menempel di kata dasar. Betul kan ya? Iya, Sam. Menempel di kata dasar. Nah, ini kita bisa artikan dengan membuat, artinya membuat. Nanti saya agak stop sebentar, nggak apa-apa teman-teman, soalnya Gojeknya datang. Biasa deh ibu-ibu. Saya tuh hari ini tuh sibuk banget ya, Robun. Karena anak saya mau sunat besok, jadinya saya bingung mesen makanan, mesen ini, mesen itu gitu. Duh, jadi berumah tangga ya, Bo. Dilanjutkan ya, Robun. Jadi Sangat, Sam. Jadi ini artinya membuat, teman-teman. Nah, membuat, cuman yang namanya membuat kan pasti membuat misalnya membuat sedih gitu ada gitu, teman-teman ya. Atau misalnya membuat tertawa gitu, teman-teman ya. Terus apa lagi kita misalnya membuat belajar gitu kan ya. Ya kan, dia membuat aku belajar apa arti cinta sih, lebih banget sih gitu kan. Pokoknya kayak gitu, teman-teman. Kita bisa pakai membuat itu misalnya yang kita tahu kan, membuat itu membuat kue, ya kan, membuat rendang, membuat misalnya lukisan seperti itu kan. Ternyata di belakang kata membuat itu bisa kita tambahkan dengan kata sifat. Segitu kan kata sifat ya, teman-teman ya kan. Tertawa itu kan kata kerja ya kan, teman-teman. Belajar itu kata kerja. Ya kan, karena berarti membuat sedih gitu kan. Misalnya Mutia membuat aku sedih seperti itu, teman-teman. Berarti kan sedihnya itu bukan karena kemauan sendiri ya, teman-teman ya. Gitu. Dia membuat tertawa dengan banyolannya gitu kan. Lucy membuat Mutia tertawa dengan banyolannya gitu ya, teman-teman ya. Terus misalnya gini, apa namanya, si Mutia itu malesnya luar biasa gitu kan ya. Berteman sama Lucy gitu kan. Nah, ibunya Mutia bilang gini, alhamdulillah gitu ya. Ada si Lucy itu membuat Mutia belajar seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misalnya kayak tertawa nih, teman-teman ya kan, tertawa, membuat tertawa. Tertawa kata dasarnya apa, teman-teman? Tertawa. Yarabbun, kamu berapa? Bahasa Koreanya, Sam. Iya, bahasa Koreanya. Uta. Uta gitu ya, teman-teman ya. Uta, Sam. Oh, uta, aja uta gitu kan ya. Nah, kalau membuat tertawa, berarti kita bisa tambahkan si uta ini tengahnya ya kan, danya dibuang. Nah, ditambahkan ya ini nih, teman-teman. Ihirikiu gitu loh. Cuman sayangnya ini tidak bisa sembarangan, teman-teman. Ternyata si uta ini untuk dijadikan membuat tertawa, membuatnya sudah ditentukan, yakni pakainya yang gi, bukan yang
i, bukan yang hi, bukan yang ri, bukan juga yang u. Pakainya gi. Mana Sam? Ini utida gitu teman-teman. Jadi kan membuat tertawa ya. Membuat tertawa seperti itu. Nah, kalau yang sedih gimana Sam? Coba ada nggak sedih di sini? Kata dasar sedih nggak ada ya teman-teman ya? Sedih kan nggak ada ya? Ya teman-teman ya? Ada nggak? Opsayo keco? Lalu belajar ada nggak teman-teman belajar? 있어요. 찾아보세요. 있어요, 없어요? 없습니다. 없죠. Saya, 배우다도 Sam. 없고 공부하다도 없어요. Enggak. Nah, pada saat dia nggak bisa, maka seperti pidong, makanya saya bilang kan, pidong itu kan ada pidongsa gitu kan ya, ada pidong paseng. Pidong omi atau ya, omi mana? Ya kan pakai a ojida kan? Ada yang pidong sudah ditentukan ya kan teman-teman ya? Yolda menjadi Yolida kan ingat kan ya? Ada yang sudah ditentukan, ada yang kalau nggak ada di sini silakan pakai yang awojida gitu kan ya teman-teman ya. Kemarin saya ngejelasinnya ya. Masih ingat nggak? Ingat, Sam. Sam. Nah, Ingat, sama Sam. seperti ini pada saat tidak ditemukan di hi, ri, ki, u, teman-teman boleh pakai si ge hada. Gitu. Si ge hada berarti di sini belajar menjadi kong bu hada. Ya kan teman-teman kata dasarnya ya. Dannya dibuang menjadi kong bu Jida. nggak nyimak. Enggak, ini kita lagi ngomongin yang ini kan membuat. Oh, nggak buat. Pasti lagi sambil nonton. Itu kan kalau semuanya kameranya di off pasti sambil nonton ya. Nggak kok, Sam. Saya lihat itu cuma ya gitu deh. Lagi jatuh cinta nih pasti. Oh, jadi gimana teman-teman kalau saya mau bilang membuat belajar ya kan ya. Nah kan kita nggak ada nih di sini belajar nggak ada ya kan. Berarti kita bisa tambahkan GHD saja untuk membuat makna belajar. Untuk membuat makna si membuat ini gitu kan di sini nggak ada kan 공부하다 배우다 없어요 맞죠 아까 없다고 했죠 없다고 그랬어요 아까 그죠 Betul. iya makanya Ya, Sam. kita bisa pakai si gihada nah belajar itu apa kata dasarnya kongbuhada adanya dibuang menjadi tinggal kongbuha kan ya enggak 맞죠 네. 네. 공부하는. 맞아요. 그래서 jadi kongbuha pakai G spasi hada gitu teman-teman. Mutia는 우리 아이를 공부하게 했어요 gitu kan. Apa namanya? Mutia는 사실 우리 딸 무티아는 공부도 안 하고 싶어하고 맨날 놀아요. 근데 우리 루시랑 루시랑 사귀고 나서 뭐 사귄 후에 이제 공부하게 되었는데 루시는 정말 우리 딸을 공부하게 했네요. Gitu teman-teman. Jadi si Lucy itu telah benar-benar membuat anak saya belajar. Ngerti kan ya sampai sini teman-teman ya? Ya, Sam. 네. 정말 이해했어요? 맞나? 맞아? 아멜 괜찮아? 괜찮아요, Sam. 네, 괜찮아요. Nah, sayangnya teman-teman, ternyata, jadi kan tadi sisanya gitu ya teman-teman ya. Apa? Nyari apa? Warnanya susu tadinya di sini. Susu di belakang. Nah, berarti gitu ya teman-teman ya. Kalau yang tidak di sini teman-teman silakan pakai yang GHD. Supaya ada perbedaan. Nah, nanti di belakang saya jelaskan ya. Jadi kita latihan dulu supaya teman-teman nanti nggak bingung. Oke, yang mokta artinya apa? Makan. Makan. Kita Makan. berarti Memakan. Membuat. Membuat makan. membuat Buat makan makan. gitu ya. Nah,
membuat makan. Nah, teman-teman, ternyata gitu ya. Aduh, nanti aja di belakang deh. Saya sampai sini dulu ya. Mokta makan, Mogida membuat makan. Membuat makan itu kan salah satunya bisa menyuapi ya, Robun ya. Iya enggak? Iya kan ya? Iya. Iya. Misalnya nauzubillah min dzalik, misalnya kita punya kenalan lah ya. Nah, dia itu misalnya gini, kemarin yang artis meninggal yang udah lama dirawat siapa sih? Laura ya, Laura. Ya Robun Laura, Raya. Deh, arah Ya, ini. si Laura itu Raya. kan sampai tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya kan, tapi dia harus makan dong, ya enggak? Nah, berarti ibunya bilang hari ini saya menyuapi. Nah, menyuapi di situ atau hari ini saya buat dia makan buah gitu loh. Biar dia seger gitu kan. Hari ini saya membuat dia makan buah. Nah, eh, membuat dia makan buah. Tapi kalau dia bilang hari ini saya bikin dia makan buah, hari ini saya membuat dia makan buah atau menyuapi gitu kan. Membuat makan kan bisa jadi menyuapi ya teman-teman. Kalau menyuapi berarti kan tangannya dia bergerak ke mulutnya si Laura kan, dan akhirnya Laura kan menjadi makan. Berarti si ibunya itu membuat Laura makan kan. Kalau misalnya tidak disuapi kan dia tidak bisa makan kan, tidak makan ya Robun ya, tidak jadi makan gitu. Nah, jadi itu kenapa si Mogida itu memang kita artikan dengan membuat makan, tapi bisa diartikan lagi dengan menyuapi. Kenapa menyuapi? Karena menyuapi itu yang membuat makan, ya enggak teman-teman? Itu ya. Oke. Cukta artinya apa? Mati. 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 Cugida artinya? Membuat mati. Nah, membuat mati kan membunuh kan ya teman-teman. Ini bisa kita ganti, kita ganti menjadi membunuh gitu kan. Membunuh kan berarti artinya apa ya Robun? Membuat mati kan ya? Ya Robun camcimannya, Gojek saya datang. Camcimannya, oke. Nah, bu ini apa sih buta ya? Buta ya? Buta ya Robun. Buta artinya apa ya Robun? Buta. Menempel. Nempel. Bucida artinya? Menempelkan. Membuat nempel. Membuat nempel. Nempel kan berarti artinya apa? Membuat nempel kok dong, ya kan teman-teman ya. Makanya banyak beberapa pengajar mengartikan ini artinya dengan makan gitu loh. Tapi saya khawatir kalau kasih makan, teman-teman tuh ada beberapa yang tahu penggunaan yang tahu bagaimana menyebut makan gitu ya, tapi tidak tahu fungsinya si makan itu apa gitu yang saya khawatirkan. Makanya saya ajarkan dulu dari sebenarnya ini membuat gitu loh, membuat seseorang menjadi melakukan sesuatu gitu ya. Kelda artinya apa ya Rabun Kelda? Oh, Itu merebus apa rebus? oh ya, merebus. Keldanya ini mendidih teman-teman. Oh, mendidih. Mendidih. Oh, Nah, mendidih. kalau kerida artinya? Membuat mendidih. Nah, Jadi membuat merebus mendidih gitu. artinya apa? Merebus ya? Iya. Iya gitu sebenarnya. Oh, Nanti pas datang sama spaghetti ya. Oke, boda artinya apa? Melihat. Melihat. Boida artinya? Membuat. Lihat. Iya, Melihat. membuat lihat Melihat. kan gitu ya. Membuat lihat ini kita artikan biasanya dengan memperlihatkan ya kan? Iya. Memperlihatkan artinya kan membuat lawan bicara kita menjadi melihat kan ya, teman-teman ya? Iya, Sam. Oke. Iya, Sam. Oke, kita Iya, Sam. lanjutkan pelan-pelan. Ikta apa Ikta? Baca. Baca. Ikida artinya menjadi Membacakan. Membuat baca. ya. Ini nanti akan beda ya Robun dengan artinya membaca. Membuat baca dengan membacakan teman-teman kira-kira menurut teman-teman sama nggak artinya? Membacakan dengan membuat baca. Sama. Beda Sama. sih, Sam. Beda, Sam. Beda, Sam. Oh, beda. Yang bilang beda, bedanya di mana?
Kalau membacakan kita bacain, kalau membuat baca bikin orang baca. Betul sekali. Kalau membacakan dia nggak ngeliat teksnya ya. Iya. Yang bekerja kupingnya doang ya. Iya. Iya Iya, kan? Nah, Sam. kalau membuat baca dia tidak suka baca, tapi karena saya dia menjadi membaca gitu. Baca. Itu loh teman-teman. Nah, kalau membacakan itu akhirnya nanti menjadi ilgojuda. Kalau membuat baca itu artinya nanti menjadi ilkida. Mutiaga 나를 읽혔어요 gitu loh. Tapi dia membaca teksnya bukan membacakan ini artinya. Nanti akhirnya Mutia는 apa namanya 루시를 읽혔어요 gitu kan. 그 책을 루시에게 그 책을 읽혔어요. Jadi membuat Lucy membaca buku itu gitu loh. Tapi si Lucy-nya itu membaca gitu teman-teman. Bukannya nggak ngelihat teksnya. Kurang lebih ngerti ya teman-teman ya. Jadi itu bedanya membaca dengan membacakan dengan membuat baca. Oke. Ipta apa teman-teman? Memakai. Memakai. Ipida? Membuat pakai. Membuat pakai. Teman-teman biasanya mengartikan dengan apa? Memakai. Kan ya teman-teman ya. Kita memakaikan kan. Ibu memakaikan aku baju ya kan. Ya memakaikan berarti akhirnya saya menjadi membuat saya memakai baju itu gitu. Ya enggak teman-teman? Anta, Ya. Anta Duduk. Ancita Membuat Membuat duduk. membuat duduk atau akhirnya nanti mendudukkan kan ya. Ibu mendudukkan adik di karsit gitu kan. Karena ibu membuat aku duduk gitu kan. Karena ibu mendudukkan artinya kan berarti membuat si adik akhirnya menjadi duduk di kursi di karsit itu. Nupta apa teman-teman Nupta? Nupta mulai ya Nupta. Yuk, Sam sekalian ngetes kosakata teman-teman nih udah sampai mana? Tidur. Berbaring kalau tidak Membaringkan. betul sekali membaringkan. Kan membuat berbaring ya teman-teman ya. Membuat berbaring sehingga akhirnya membaringkan artinya kan membuat menjadi berbaring kan, membaringkan, tolong baringkan pasien itu di sini. Berarti kan seseorang itu membuat dia akhirnya terbaring gitu ya di atas kasur. Mata apa teman-teman mata? Betul. Benar. Ya, bisa juga sih ya sebenarnya ya Macida. Oh, gimana Macida? Oke. Mata bisa artinya benar ya teman-teman. Selain benar ada yang tahu nggak sih? Arti yang lain. Benar kan kata sifat ya teman-teman ya? Kena. Selain benar ada yang tahu nggak mata? Bukan. Oh, tuh ini deh. Tadi setuju, Sen. Salah ya, bukan. Setuju? Kena, bukan. Kena. Oh, iya, saya nggak kedar kena, betul. Kena. Kena gitu kan. Majasto gitu kan. Mutiante majasto gitu. Intinya terkena gitu ya, kena. Nah, kalau macida itu artinya membuat kena teman-teman ya. Misalnya apa ya? Apa sih teman-teman yang membuat kena? Tembak. Maksudnya di sini macida nih menghit gitu ya. Menembak. Tembak soda. 아주 contohnya 그렇게 contoh가 없네. 어려워 여러분. 미salnya 여러분 pernah Jusa 알아요? Jusa? 네.
Jusarul mata. Ya kan ya Robun, jusarul mata artinya mengena atau mendapatkan suntikan gitu kan, jusarul mata ya Robun. Nah, kalau jusarul macida itu artinya membuat disuntik sebenarnya kan ini ya Robun ya. Ah, ini bahasa Korea tuh saya mau mengeluh tapi saya makan dari bahasa Korea gitu ya, kayak gimana gitu. Etis banget. Jusarul mata artinya kan ya Robun, mata itu kan mendapat suntikan ya Robun ya. Sam, berisik banget Sam, itu siapa ya? Iya, makanya sebentar saya unmute dulu dianya. Oh, dia udah meng-unmute sendiri. Barusan saya mau unmute pakai sistem saya. Gitu ya. Jusarul mata artinya kan mendapat suntikan kan? Kalau jusarul chonen oner jusarul 맞았어요. vaksin ya Robun tahu kan vaksin? Vaksin itu apa? Vaksin kan? 여러분 Iya. vaksin을 다 맞았어요. 그쵸? 네. Ya gitu kan ya. Vaksin itu 맞았죠? Sama dengan jusarul 맞았어요. Nah, kalau jusarul macita berarti mendapat suntikan kan, gitu kan? Misalnya apa ya? Menyuntikkan gitu ya, Robun. Menyuntikkan berarti kan perawat apa ya, Robun? 간호사. 간호사. 선생님 오늘 왜 이래? 간호사가 나에게 apa 여러분? 주사를 Jusarul 맞춰요. 마치다. 맞아요, 맞아요. 맞췄. Jadi maksudnya di sini si suster itu menyuntikkan menyuntikkan ini sebenarnya menyuntikkan ya. Menyuntikkan memasukkan suntikan kepada saya ini memang kalau diartikan ke bahasa Indonesia jadi aneh teman-teman. Kalau misalnya kita membuat kena suntikan kepada saya gitu kan. Nanti akhirnya kita bisa baguskan terjemahannya menjadi suster menyuntikkan memasukkan apa menyuntik saya gitu aja ya teman-teman ya kalau diartikan ya. Tapi kalau di Korea itu bentuknya macoyo di sini artinya si suster itu akhirnya membuat saya disuntik gitu loh teman-teman. Suster membuat saya mendapatkan suntikan. Karena jusarul mata ini kan artinya mendapatkan suntikan ya teman-teman ya. Nah, kalau ditambahkan ini kan menjadi membuat mendapatkan suntikan. Kalau diartikan di sini artinya menjadi suster membuat di sini pakainya EG ya Robun ya, nggak boleh pakai rel lagi karena di sini udah ada relnya. Nanti ada sistem, ada caranya gimana membuat ini di bawah. Suster membuat saya mendapatkan suntikan gitu loh. Suster membuat saya mendapatkan suntikan gitu teman-teman. Karena suster itu saya menjadi mendapatkan suntikan. Jadi kalau teman-teman bilang hari ini aku disuntik, maka bahasanya itu artinya 나는 오늘 백신을 맞았어요. 나는 오늘 백신을 맞았어요. itu artinya saya mendapat suntikan, mendapat vaksin gitu ya, atau saya divaksin. Tapi kalau teman-teman siapa yang menyuntik? 간호사가 주사를 맞았어 gitu loh. Karena yang melakukan itu, yang membuat saya tersuntik itu adalah si 간호사nya. Gimana ya, 여러분? 이해했어요? Paham, Sam? Nih, Paham paham. Sam. Salda artinya apa? Salda? Hidup. Iya, betul. Salida artinya? Membuat hidup atau Membuat hidup. Maka teman-teman biasanya artinya apa? Membuat hidup. menghidup. Menyelamatkan. Betul, bisa menyelamatkan, bisa menghidupkan. Karena kan menghidupkan berarti membuat hidup, menyelamatkan artinya membuat selamat kan, ya Robun ya, gitu. Alda? Tahu. Tahu. Alida? Memberitahu. Iya, jadi kan memberitahu kan berarti kasih tahu kan. Membuat tahu ya kan teman-teman, bukan membuat tahu tempe ya. Membuat tahu artinya kan memberitahukan artinya kan membuat tahu kan. Nah, karena saya memberitahukan, akhirnya kamu tahu. Karena saya membuat tahu, memberitahukan, maka kamu menjadi tahu. Dolda apa teman-teman? Dolda? Putar. Putar. Dolida? Memutar.
membuat putar atau memutarkan. Betul, membuat putar. 여러분 tahu mesin cuci? 세탁기. Tapi Makanya disebut 세탁기를 돌리다. Artinya berarti membuat mesin cuci Putar. berputar. Nah, ini kita bisa baguskan artinya jadi menyalakan mesin cuci. Enaknya bahasa Indonesia cuma menyalakan, menghidupkan, selesai ya, Yarun. Gitu ya salah katanya ya. Lanjut dikit sampai sini nggak apa-apa ya, Yarun. Bota apa bota? Pota. Melepaskan Ya, botanya melepas pakaian. ya. Melepas ya kan, melepas pakaian. 옷을 벗었어요 gitu kan ya. Apalagi teman-teman yang pakai bota. 운동화를 벗었어요 juga bisa ya, Ramon ya. 운동화를 벗었어요 kan. 운동화를 벗어요, 옷을 벗어요 gitu ya. Yang pakaian terus alas kaki 벗어요 ya, Ramon ya. Kalau gesper kan apa ya, Ramon? Hadap beda ya, Ramon ya. Oke, kalau buat kita apa ya, Ramon? Jadinya melepaskan, membuat ya, membuat lepas gitu ya teman-teman, melepaskan gitu kan ya. Misalnya nih, siapa ya? Adegan di mana ya? Misalnya kan si apa yang main Running Man ya walaupun sebelum berhenti. Lee Kwang-soo. Saya udah lama kan nonton Running Man teman-teman. Lee Kwang-soo nggak masuk lagi kan ya? Ya, Sam karena enggak sakit. saya. Ya udah for good kan ya. Nah, Lee Kwang-soo ini kan pernah kakinya kalau nggak salah dia kecelakaan ya, Rebun. Saya juga nggak tahu kecelakaannya gara apa. Pokoknya pernah kecelakaan gitu kan ya. Kakinya nggak bisa itu, dan dia kan tidak bisa buka pakaiannya sendiri kan. Nah, berarti yang bukakan pakaiannya misalnya ibunya atau ayahnya gitu kan. Maka 내 옷을 벗겼어요 gitu kan. Misalnya yang misalnya tangannya tuh si Guangsu yang luka, berarti kan dia nggak bisa buka pakaiannya, kaosnya ke atas kan teman-teman. Berarti kan biasanya yang melepaskan kan ibunya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Ya, Sam Sinta apa Sinta? Oke. memakai sepatu. Memakai sepatu. Singkida artinya Membuat pakai. Membuat pakai, Memakaikan. memakaikan juga ya teman-teman ya. Teman-teman waktu umur 5 tahun kan atau 3 tahun nggak bisa dong pakai sendiri. Berarti pakai sendiri sepatu. Berarti yang memakaikan 엄마잖아, 그치? 엄마가 내가 다쳤을 때 엄마가 맨날 apa ya 여러분? 운동화를 신겼어요 gitu ya teman-teman ya. Oke? Oke, Sam. Oke. Uta apa Uta? Saya tersenyum. Tertawa, tersenyum. Kita berarti membuat Buat membuat tawa. tersenyum. membuat tersenyum, membuat tertawa gitu kan ya. Mata artinya apa teman-teman, mata? Nah, ini agak susah nih diterjemahin. Menitipkan. Apa sih dipercayakan gitu loh, saya. Iya, pas Bukan menitipkan ya, Sam? Oh, yang makidanya, salah ya? makidanya. Ah, Susah emang ini si mata ini. Mata itu sebenarnya menitipkan juga sih si matanya ya. Urip ta ya Robun. Sebentar, saya sambil nyari contohnya ya. Contohnya saya nggak lihat di bawah. Adanya nemser mata lagi. Oke, mata ini karena kalau misalnya menitipkan apa biasanya? Menitipkan anak biasanya kemana ya Robun? ini apa penitipan anak, saya daycare gitu. Yuchiwon gitu ya. Satu lagi apa? Saya lupa namanya. Orinijip. Oh ya, Orinijip. Orinijip gitu kan ya. Orinijip misalnya
Oma lagi kerjanya. Misalnya oma는 유치원에, 어린이집에 애를 맡기고 왔다. 아, ini nanti mata tuh 살아있네. denan deh. Saya mau pakai matanya dulu nih, Pak. 아, 맞다. Amat. 잠깐만 니니 기다려봐. 뭐야, 쌤? 어? 선생님한테 허락을 받다. 살아야 쌤. 허락을 맡다? Menitip horak? Izin? iya, 쌤. salah ini ya. Salah belakangnya. Horak을 받다. Sebentar. 기다려봐. Senim juga nyontek soalnya. Hmm. 제가 맡았어요, gitu kan, 여러분. Gini. Nah, ini saya tuh dari tadi kebingungan untuk menerjemahkan ini ya, Rabun. Jadi, saya mau hapus di mana ya? Nggak cukup lagi. Pakai ini aja. Jadi, seret. Si matanya ini, ini artinya yang mendapat titip. Gimana sih? Dititipkan gitu ya, Rabun ya. Misalnya saya ceritain gini ya. Oke, tadi saya nonton di YouTube tentang anak Yu Ji-won, kasihan banget. Misalnya gini, misalnya gini, mengurus juga bisa sebenarnya. Murah bukan berarti. Singkat 좀 해보자. Misalnya ini Yu Ji-won 선생님, bukan. Misalnya ini 어린이집, atau misalnya Yu Ji-won. Yuci Wonjang misalnya itu kan kepala sekolah TK ya teman-teman ya. Yuci Wonjang. Ini misalnya Hakbumo, orang tuanya ya, orang tua murid ya. Orang tua murid apa ya? Wali murid ya, Bun ya. Saya Yuci Wonjangnya bilang gini, 어머니, siapa nama anaknya? Siwon. Jangan Siwon, namanya biasa banget. Siapa ya, Bun? 동찬이를 우리 jangan 우리 kan kita sopan. 저희 유치원에 맡으실 거지요? Artinya apa? 이부 si Dongchan akan menitip. 잠깐만요. 이거 아니고 sebentar ya Pak ya. Saya lagi berpikir. 여러분 잠깐만요. 지원장이 어머니 동찬이를 동찬이 misalnya ini anak keduanya. 동찬이도 저희 유치원에 kotak tiba-tiba bilang gitu ya, Rabun. 이번에도 우리가 동찬이를 맡았으면 좋겠어요. Nah, itu artinya apa tuh? Ini ya, Rabun, yang saya mau artikan, tunjukkan arti sebenarnya dari si mata tuh ini. 어머니 이번에도 bukan 우리가 deh yang sopannya. 저희가 동찬이를 맡았으면 좋겠어요. Terus dijawab sama gue, 네네. 안 그래도 안 그래도 안 그래도 여러분 이거 이 말을 아는지 모르겠네. 맡길 거라고 이야기를 하려고
연락드렸던 참인데 하여튼 이거 여러분 연락드렸던 참인데 알아요? 연락드렸던 참이었는데 saya memang bermaksud saya memang bermaksud apa nih ya Rebun telepon untuk ngomong saya akan angkredo dongcangni를 동찬이를 gitu. Gimana ya Rebun artinya? Betul. Jadi di sini maksudnya jadi mata itu sebenarnya mereka yang dititipkan gitu. Jadi ibu kan manggilnya omoni ya sana ya. Bun gitu. Kalau di sini zaman lagi Bun kali ini si Dongchan saya kan senang sekali gitu ya atau kami harap kali ini pun si Dongchan kami yang urus gitu ya Rabun. Kami yang mendidik gitu loh ya Rabun itu si mata itu. Mata itu artinya yang memegang yang dititipkan gitu, yang mengurusnya gitu kan. Nah, terus si wali muridnya bilang, "Oh iya, enggak gitu juga saya emang bermaksud emang saya tuh mau nelpon, mau bilang kali ini saya akan membuat si Dongchan itu tertitip di Anda. Membuat tertitip itu artinya menitipkan gitu. Jadi yang artinya menitipkan itu justru si kita gitu ya Rabun, bukan si matanya. Ngerti nggak sih ya Rabun? 어렵죠? Misalnya gini, misalnya gini di kantor kita ganti ke kantor, misalnya Dava misalnya Dava Deri Nim gitu ya, Dava Deri sama Amel Dwim gitu kan ya, lagi ngobrol gitu kan, bilang gini, Amel sih, misalnya lagi ngejalinin project gitu kan ya, project Amel sih apa namanya 현수막 misalnya 현수막 제작 일을 pembuatan 현수막 누가 할 거죠 gitu kan mungkin Nafa nggak tahu dong siapa yang gitu kan 사실 그 일은 루시 apa jabatannya misalnya 루시 대리님이 하셔야 되는데 apa ya 여러분 하셔야 되는데 misalnya gara-gara apa gitu kan 일이 아무래도 있어서 misalnya mau 사정이 있으셔서 gitu 사정이 있어서 nggak apa-apa deh 있어서 그냥 제가 맡을게요 그냥 그 일을 제가 맡을게요 gitu loh artinya pekerjaan itu biar saya yang in charge gitu. Biar saya yang mengerjakannya gitu loh. Di sini kan juga sama pengurusan si Dongchan biar kami yang mengurus gitu loh. 저희가 Dongchan 일을 맡을게요 gitu kan ya. 맡았으면 좋겠어요. Nah, kalau di sini ke 일을 제가 맡을게요. Itu pekerjaan biar saya yang mengurusnya gitu. 그 일을 제가 맡을게요. Pekerjaan itu biar saya mengurusnya. Terus Dipa Dery bilang gimana? Dipa Dery bilang gitu. Bilang gimana ya? Kita tiga materi. 그래? 그래요? 할 수 있겠어요? 할 수 있겠어요? gitu kan ya. 네. 근데 그 일을 해야 돼서 karena saya harus mengerjakan itu 이 일을 misalnya 이 일은 nggak tahu ilnya yang mana 이 일을 못할 것 같아요. 대리님 맡겨도 될까요? Gitu loh teman-teman. Boleh nggak saya mempercayakan ini gitu loh. Apa namanya mempercayakan pengurusan ini ke Dava 대리님 맡겨도 될까요? gitu. 여러분 어때요? 또 어려워지죠? 어때요? 이해했어요? Insya Allah. kalau saya paham Sen.
Mengerti sih saya. Ya, pokoknya si mata itu ya Robun, mata itu artinya mengurus gitu ya. Mengurus atau mengerjakan atau kalau di kantor tuh biasanya disebut dengan in charge of gitu kan. I am in charging of this work gitu ya. Saya yang bertanggung jawab mengerjakan ini gitu loh. Itu pakainya mata gitu loh ya Robun. Mata gitu kan ya. Misalnya satu lagi deh saya ganti, misalnya saya gini, Dava Dery sama Davanya udah naik menjadi Kwajang. Dava memberikan perintah kepada Lucy Juim. Baru nih ya, Juim itu masih baru ya Robun ya, masih supervisor, di bawahnya baru karyawan. Lucy mungkin baru kerja, baru 2 tahun baru naik menjadi supervisor. Dava Kwajang bilang gini, 현수막 제작 일을 누가 할 거예요 gitu kan nanya tuh semutnya 누가 할 거예요 gitu kan ya. Lucy kan harus naik jabatan segera ya, harus segera naik ke itu, makanya dia selalu berinisiatif. 그 일을 제가 맡을게요. Artinya apa? Terus apa aja bilang, 할 수 있겠어요? Terus Lucy Wim bilang gini, 네, 할 수 있겠습니다. Oh, lantang banget gitu ya. Terus apa bilang gini, 그럼 맡을게요. 이 일을 그럼 이 일을 맡을게요 gitu loh. Itu kira-kira artinya jadi apa ya, Rebun? Kita terjemahin dari yang dapat. 현수막 제작 일을 누가 할 거예요? Artinya apa ya, Rebun? Siapa yang akan mengerjakan pembuatan spanduk gitu kan? Lucy jawab. Kerjaan itu saya yang urus gitu. Iya, kerjaan itu saya akan mengurus gitu kan. 제가 맡겠습니다. 제가 맡을게요 gitu ya. Oke. Terus Dava bilang apa? Apakah kamu bisa? Kamu yakin bisa gitu kan ya? Kamu Terus yakin Lucy jawab. bisa? Ya, saya yakin bisa. Terus Dava bilang, kalau begitu saya akan menitipkan kerjaan ini. betul gitu. Jadi kalau begitu saya akan membuat kamu mengurus ini ya gitu kan. Saya akan menitipkan, akan mempercayakan gitu teman-teman artinya ya. Semoga mengerti ya. Berarti kayak memberi tanggung jawab. Betul sekali. Saya akan memberi tanggung jawab ini ya. Berarti kan membuat dia mengurus kan akhirnya. Iya nggak ya teman-teman? Ini kan kalau diartikan, baik kalau gitu saya akan membuat kamu mengurus ini. Mengurus ini berarti kan membuat bisa ini kan diartikan teman-teman mempercayakan gitu kan ya. Mempercayakan apalagi. Saya akan mempercayakan gitu kan ya. Tadi apa tadi? Teman-teman selain mempercayakan? Memberi tanggung jawab. Oke, memberi tanggung jawab. Kalau gitu saya akan memberi kamu tanggung jawab untuk mengerjakan ini gitu kan ya teman-teman ya. Nah, yang namanya tadi kan matanya kan mengurus gitu kan ya. Mengurus. Nah, kalau di makidanya dia menjadi membuat mengurus. Membuat mengurus kan artinya berarti saya akan membuat kamu mengurus itu ya gitu kan. Berarti kan ada percayanya dong. Makanya bisa diartikan menjadi mempercayakan atau memberi tanggung jawab. Semoga ngerti ya teman-teman ya. Ngebahas ini aja kita udah hampir berapa jam gitu. Karena ini yang paling susah teman-teman. Belakangnya nggak terlalu susah kok. Sampai sini mengerti ya? Mengerti saya. Mengerti Oke. saya. Saya hapus ya. Dadah. Ting. Nah, kita lanjutkan lagi kalau kamta apa ya Rebun? Kamta? Pali-pali hapsita? Kamta? Kamta apa ya Rebun? Lu Apa-apa? Mengikat apa sih kamu? Sebenarnya kamta itu kan bisa menutup mata gitu ya Rebun ya, atau mengikat gitu. Kalau perban itu diapaan sih teman-teman? Kalau kita mau ngomong perban itu gimana sih ya Rebun? Menggulung ya?
Misalnya ada luka terus kita perban ya artinya ya. Dibalut, dibalut. Oh, iya betul, Dibalut. membalut perban. Nah, kamta itu kan artinya bisa membalut ya, teman-teman. Nah, kamgida ini artinya membuat, membalut atau membalutkan gitu ya. Oke, misalnya dacindere atau dacin bui itu artinya bagian badan ya. Dacin buire apa ya, Rabun? Pakai perban, saya lupa bahasa Korea perban apa ya, Rabun? Dava? 붕대, Bungde, 붕대. bungderu 네. kamastoyo gitu ya. Berarti kalau misalnya kamgida membalutkan ya, misalnya mau ganosalai, ganosaga, naente, naente gimana sih? Nahante, dacin buire, atau ganosaga, ne dacin buire, bongderu kamkyossoyo. Membalutkan ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Sita apa? mandi, Sit kita? memandikan, Betul. membuat mandi. Ya, atau oke. Cada, tidur, tidur. Ceuda, menidurkan, membuat tidur ya. Ngelonin membuat ya, tidur, Rebun. Betul nggak sih? Mengaloni gitu ya. Ngelonin. mengalami, Mengaloni. Jadi membuat ditepuk-tepuk. Cajang gitu ya. Nina bobo gitu. Soda artinya apa, soda? diri, Berdiri. Nah, Seuda itu Berdiri. artinya membuat berdiri ya, Rabun. Nah, ini termasuk artinya memarkir ya, Rabun, atau memberhentikan. Kalau soda itu kan berdiri berarti dalam keadaan berhenti ya, Rabun ya. Berdiri kan. Berdiri itu kan pasti berhenti dong. Nah, seuda itu kan membuat berdiri atau memberhentikan, teman-teman. Jadi makanya bisa dipakai dengan cara seuda. Artinya membuat berhenti berhenti, atau memberhentikan atau memberhentikan, memerhenti, memarkir. Memarkirkan. Ada apa? Naik. Seuda artinya Menaikkan, menaikkan gitu ya. Jadi benar-benar digendong, dinaikin ke situ ya, Rabun ya. Membuat naik. Seda apa? menulis, Sida tulis, artinya menuliskan, ya, membuat. Jadi maksudnya Membuat bukan kita yang nulis. nulisin ya, teman-teman ya. Dia nulis sendiri ya. Dia nulis sendiri gitu loh. Tapi kita mungkin ya, Rabun tahu nggak kalau waktu masih kecil kan teman-teman nggak bisa dong nulis A, nulis A nggak bisa dong. Nah, misalnya ada pulpen kita, misalnya ada buku titik-titik gini, ibu kita sambil megang tulisan gitu kan, kita cuman gini, tapi dia nanti yang nulis sendiri, itu bisa kita pakai shiosa ya, Rabun. Oke ya. Ini beda dengan sojuda ya, teman-teman ya. Sojuda itu apa namanya, kita yang menuliskan ya, Rabun ya. Kalau sida itu dia yang nulis, tapi kita mungkin membantunya dari mana gitu, dari tangannya digerakin gitu ya, Rabun. Atau misalnya gimana ya membuat menulis itu ya, Rabun? Atau ibu membuat aku menulis puisi ini, itu juga bisa, teman-teman. Didikte. Oh iya benar, Di. Kalau didikte nggak langsung itu. Tapi itu juga membuat puisi juga sama ya. Kenapa seperti ini ya, Rabun? Sekarang saya jelasin ya. Kenapa seperti ini? Karena nanti kata-kata seperti Mokta, ya Rabun ya. Tadi kan saya bilang kalau nggak ada di sini, sisanya pakai gihada ya, Rabun ya. Tapi ternyata ada beberapa kata yang nanti bisa mogida, bisa mokihada ya, Rabun. Nah, ini ada perbedaan. Kalau di sini artinya membuat makan, Iku bergerak gini sih ya, Rabun. Oh, begini harusnya sebenarnya pensil. Membuat makan, karena mogida ini kan membuat makan dalam arti subjeknya melakukan langsung
atau memasukkan makanan langsung ke mulut yang menjadi objeknya gitu loh, ya Rabun. Makanya ini bisa diartikan dengan menyuapi. Menyuapi ya Rabun. Tapi kalau yang di bawah itu artinya membuat makan juga ya Rabun, tapi bukan nyuapin. Misalnya ini artinya membuat makan tok ya Rabun. Ya Rabun, kan kita jarang-jarang ya, jujur aja kita jarang-jarang kan makan lobster ya. Ya Rabun pernah makan lobster nggak? Tapi kan nggak mungkin, tidak mungkin sesering kita makan udang gitu kan ya Rabun, ya nggak? Nah, Yes. Ya, Sam. ini mahal. Lobster itu kan mahal banget kan. Kalau bukan kita dibeliin seseorang itu nggak mungkin kita makan kan. Terus saya bilang sama Mel, hari ini aku makan lobster loh gitu kan. Kok bisa kamu? Miskin-miskin kau makan lobster gitu kan ya. Enggak, hari ini misalnya Amel bilang gini, 우리 사장님, 오늘 먹게 했어. Itu artinya apa? Hari ini bos yang membuat aku makan. Kita bisa artikan ini dengan bos aku yang mentraktir gitu loh. Tapi karena bos ini 우리 사장님 오늘 먹게 했어. 나는 오늘 진짜 그 비싼 럽스터를 먹게 되었어. 아khirnya aku bisa makan ya pakai lobster yang semahal itu. Nah, di sini kan bukan berarti si sajanglimnya kan masukin lobster ke mulut kita, teman-teman. Enggak. Tapi karena traktirannya si sajanglim, akhirnya aku makan lobster gitu loh. Ini disebut dengan sadong langsung dan sadong tidak langsung gitu ya, Rabun. Jadi kalau misalnya mau kita itu menyuapi langsung, kitanya nih yang subjeknya itu benar-benar masukin mulutnya dan akhirnya membuat makan gitu, bergerak sendiri. Nah, kalau si sajang nim ini tidak, dia hanya secara tidak langsung membuat kita makan dengan traktirannya gitu loh. Dalam arti badannya dia tidak bergerak langsung ke kita. Nah, begitupun dengan ini ya Rabun, hada itu kan menjadi seuda, ini kan benar-benar kita diangkat lalu dinaikin gitu ya ke situ. Nah, kalau tagehada bisa jadi bisa juga dipaksa, misalnya saya nggak suka naik roller coaster, saya muntah-muntah gitu kan ya. Tapi Amel membuat saya membuat saya naik itu karena saya tidak tega melepas Amel sendiri naik itu. Karena kita sama-sama takut naik itu, tapi kan saya kan sayang sama Amel, adik saya gitu. Saya pengen dia merasakan naik ini. Ya udah akhirnya misalnya Amelnya pengen banget naik, tapi saya nggak bisa gitu kan. Tapi Amel nggak mau naik kalau aku nggak naik, kalau kakaknya nggak naik ini si Mutia. Akhirnya ya udah deh ditanya sama salah satu, kamu naik itu? Iya, Amel tagesto. Ya Amel buat aku naik itu karena dia nggak mau naik kalau aku nggak naik gitu teman-teman. Ngerti ya? Sama juga dengan si Seda itu teman-teman. Kalau Seda itu kan menulis ya nggak teman-teman? Seda itu kan menulis. Wah ini kelar apa enggak nih? Seda itu menulis. Nah Seida itu Syida. Susah banget sih. Seida itu artinya menulis, menjadi, membuat menulis kalau Syida. Gimana ya Robunda membuatnya menulis tapi langsung gitu loh. Ada perbuatannya, ada masukan nggak ya? Saya juga belum dapat nemu tindakannya dia. Kalau tadi kan misalnya sege hada artinya membuat menulis ya teman-teman ya. Membuat menulis. Misalnya 저는 사실 misalnya 어렸을 때부터 시인 apa ya 여러분? 시인이 되고 싶다는 생각을 못했어요. Artinya apa? Saya itu sebenarnya dari kecil tidak pernah berpikir untuk menjadi atau ingin menjadi seorang puisi apa ya Bun? Penyair gitu ya. 그런데 5살 misalnya 10살부터 엄마가 계속 시를
Sege ha셔서 gitu loh. Mungkin tapi karena ibu buat aku menulis misalnya coba deh kamu tulis puisi. Itu kan berarti ibunya tidak langsung teman-teman cuman setiap hari apa namanya brainstorming terus coba deh kamu nulis puisi. Coba kamu lihat bunga itu indah ya gitu kan. Gimana kalau kita menggambarkan bunga-bunga apa bunga itu dengan kata-kata indah. Itu kan berarti menulis puisi ya teman-teman ya. Nah, itu pakainya bukan Syida teman-teman tapi Syuda tapi pakainya segehada. Nah, teman-teman nggak bisa kasih pendapat atau kasih masukan nggak? Kalau yang Syida itu gimana? Contohnya gitu. Membuat, menulis. Tapi langsung gitu, si subjeknya langsung akhirnya membuat dia menulis gitu. Apa sih ya, Rabun? Oh, maka si sosok. Kalau kita lihat pakai baju aja deh ya, Rabun. Pakai baju gimana pakai baju? Pakai baju kan ibunya turun langsung kan memakaikan baju ya enggak? Iya, Sen. Nah, kalau misalnya yang tidak langsung kan PHD, ibunya nggak makain langsung gitu kan. Misalnya saya sama suami gitu kan. Aduh, si Azza itu anak saya kan Azza namanya. Si Azza itu nggak mau pakai baju, capek nyuruhnya gitu kan. Apa namanya? Terus aku pakein nggak mau gitu kan ya. Ipi고 싶은데 입기 싫대 gitu kan. Nggak mau pakai dia gitu kan. Terus akhirnya ayahnya apa namanya ayahnya bilang gini, Azza pakai baju ya, nanti kalau pakai baju ayah beliin robot gitu kan. Akhirnya dia pakai itu bajunya sendiri. Nah berarti kan si si ayahnya membuat si ayah suami saya berarti kan membuat anak saya pakai baju kan, tapi nggak secara langsung makin kan ya Robun, dia membuat akhirnya memakai baju itu gitu. Nah sekarang kalau nulis ini bagaimana kalau kita ibaratkan seperti si Ipta. Kayak gimana ya Robun ya si Hidayah? Memakaikan Sam, itu bisa artinya selain menulis nggak sih Sam? Gimana? Kayak artinya jadi memakaikan gitu, kayak mayungin gitu-gitu. Yang mana? Yang Sida ini? Iya, Mayung pakai kayak pakai bukan menulis ya? Oh, mungkin bisa ya. pakein payung. Oh, berarti di sini artinya bukan menulis ya? Karena Sida itu kan artinya bisa pakai juga ya teman-teman ya. Bisa pakai memayungi gitu maksudnya. Oh, misalnya 우리 여자친구를 비를 안 맞게 gitu ya. 우리 여자친구가 비를 안 맞게 우산을 씌웠어요 gitu. 맞아요? 씌웠다. Iya, kayak gitu. Gimana, Pak? Enggak, Sen. Kayak gitu juga bisa. 씌웠다 juga bisa kan, Sen. Oh, 씌웠다. Oh, tadi mau pakai sweta. Iya, Pak, betul, Pak. Kayaknya bisa juga ya kalau memang si sedanya ini kita dari tadi saya sih bukan teman-teman kita ya. Saya dari tadi fokusnya hanya di menulis ya, teman-teman. Jangan-jangan si sedanya di sini justru lebih maksudnya itu bukan menulis tapi artinya memakai ya. Memakai kan usadal seda bisa ya, memakai payung ya, teman-teman ya, usadal seda. Bisa jadi ini artinya bukannya menulis. Maksudnya bisa juga diartikan dengan memakai kan ya teman-temannya memakaikan kan ya. Jadi kan dia langsung bertindak memakaikan membuat si pacarnya itu memakai payung. Oke teman-teman. Keda apa terakhir Keda? Bangun. Bangun Keuda? Membangunkan. Iya, membuat bangun. bangun. Ya Rabun akhirnya selesai juga. Ini di sini satu. Miane. Tapi saya tuh orangnya agak golyoyo gitu ya Rabun mai ke Bami ano yo. Kalau ya Rabunnya nggak ngerti gitu ya. Jadi saya berusaha mungkin agak lama tadi di situ Miane yo. Nah, di sini ya Rabun Isaka
환자에게 약을 먹였어요. artinya berarti menyuapi gitu ya, Rabun ya. Mungkin ya, Rabun. Ini gimana sih ya, Rabun? Aneh juga ya. 이사가 환자에게 약을 먹였어요. artinya apa ya, Rabun? Kayaknya lebih itu maksudnya membuat membuat minum obat gitu. Ya, makanya inilah teman-teman yang saya bilang kadang tidak ada konsistennya. Saya tuh kadang nggak ngerti. 이사가 환자에게 약을 먹게 하다 해야지. Karena kan secara tidak langsung ya teman-teman, masa dia menyuapin. Tapi bisa juga teman-teman kalau nih ya memang misalnya si pasien itu lagi terbaring gitu kan ya, lagi terbaring memang tidak mungkin si Isa paling ke ganosa ya nggak teman-teman. Kalau misalnya menyuapi, tapi bisa juga diartikan dokter menyuapi pasien obat gitu kan ya Robun ya? Iya nggak ya Robun? Iya sih saya bisa. Kalau diartikan gitu bisa, walaupun keadaan seperti ini pun sebenarnya sangat jarang ya, karena biasanya nyuapin itu kalau nggak ya kanbionin itu yang mengurusinya ya, biasa ibunya, ayahnya gitu kan. Kalau di Korea disewa ya walaupun karena nggak ada yang jagain, ada kanbionin itu yang kalau kita bilang orang yang jagain ini di luar perawat ya, beda ya. Perawat bayaran gitu untuk ngurusin, misalnya kan ada pasien yang koma gitu ya, harus dimandiin, harus digosok gigi, harus gantiin baju gitu. Itu disebut dengan kanbionin gitu. Perawat tapi perawat bayaran, perawat luar, bukan perawat yang dari kedokteran gitu ya. Nah, pokoknya ini sebenarnya bisa terjadi juga ya teman-teman ya. Cuman kalau misalnya pun hal ini maksudnya si dokter itu meresep gitu kan, memberikan resep gitu kan, memberikan resep obat kan maksudnya kan ya Rabunnya. Harusnya kenapa bukannya Yagel Mukihanda, kenapa Mukyestoyo gitu loh. Ini yang jadi pertanyaan saya gitu kan. Nah, yang saya maksud teorinya mengatakan A, tapi sebenarnya nanti dalam kesehariannya dipakai menjadi B juga. Seperti kata Teuda ya Rabun, Teo Juseo gitu kan ya akhirnya. Oh, enggak benar-benar. Iku naniku mianeo. Mianeo. Jadi kalau menurut saya ini sih tetap menyuapi ya Rabun ya. Kalau seandainya maksudnya maunya si Isa itu membuat si pasien makan obat itu atau memberikan resep sehingga nanti dia jadi makan obat itu seharusnya menjadi moke hada. Oke, koyangiga gyure juges어요 ngerti teman-teman ya? Membuat mati berarti membunuh. 선생님이 학생들에게 책을 읽혔어요. Artinya ibu guru membuat anak-anak. Jadi kalau misalnya kan ini teman-teman membaca kan ya. Berarti kalau kita kan membuat anak-anak membaca. Nah, di sini pakainya bukan haksengder tapi haksengderege gitu ya Rabun ya. Jadi kalau kita bilang ibu guru membuat anak-anak membaca buku. Nah, membaca bukunya tetap pakai ere. Nah, yang dibuat membaca itu kan orangnya ya Rabun ya. Orangnya di situ jangan pakai ere lagi tapi pakainya eg. Ya, teman-teman ya. Jadi di sini guru membuat anak-anak membaca gitu. Mungkin disuruh baca dari halaman 5 sampai 6 gitu ya. Bukan berarti gurunya membacakan ya, teman-teman ya. Kalau membacakan itu ilko juta. Omaga aige tatatan osel ibyasoyo memakaikan teman-teman ya. Dan seterusnya ya Rabun ya. Ini kan sudah diinikan semua ya. Nah, satu hal lagi yang mau saya sampaikan untuk Hirigi ini. Teman-teman lihat di sini contohnya cuma yang ini lagi. Ini artinya apa yang ini? Saya bahas yang ini aja. Yang Sonseng Nimi bisa tolong dibaca Lucy terus diartikan is. 선생님이 학생들에게 시험 결과를 알려주셨어요. Artinya jadi apa tuh apa namanya? Is Patricia nggak ada Kak? Ya, Sam. Artinya jadi apa tuh yang dibaca sama Lucy? Memberitahukan guru. Oke, memberitahu apa artinya semuanya? Sonseng Nimi Hasil ujian. guru memberitahukan ya, memberitahukan artinya membuat tahu
siswa-siswa gitu kan ya, hasil ujian gitu kan ya. Tadi Alida itu kan artinya Alida menjadi membuat tahu kan ya Rabun ya, atau memberi tahu kan. Iya. Nah, sebenarnya si Song Seng Nim ini membuat tahu atau memberitahu itu apa namanya, atas kemauan dia sendiri atau memang dia lakukan untuk anak-anak, teman-teman? Gimana ya Rabun? Gimana Sam? Tadi putus-putus. Oh gitu. Saya ulangi ya, Robun. Kayak Alida ini kan artinya kan memberitahukan ya, dari katanya Alda artinya kan tahu ya. Alida artinya menjadi tahu gitu, memberi membuat tahu kan ya, Robun ya. Betul? Iya Sam. Betul. Membuat tahu Iya, Sam. atau memberitahukan kan ya, membuat tahu. Nah, si gurunya di sini di kalimat Song Seng Nimni hak sing derege siom kulgare alia jusastoyo. Si Song Seng Nimnya ini melakukan hal yang memberitahukan ini, tindakan memberitahukannya Song Seng Nim itu dilakukan atas keinginannya Song Seng Nim, atau untuk Song Seng Nimnya sendiri atau untuk orang lain, teman-teman? Untuk Orang lain. Iya betul, untuk orang lain kan sebenarnya. Itu kenapa beberapa kausatif di sini bisa ditempelkan dengan AO juga. Jadi Alida kausatif ini sering sekali digunakan berbarengan dengan AO juga. Jadi jangan artikan AO judanya itu sebagai kannya ya. Jadi memberitahukannya itu, membuat tahunya itu sebenarnya Alida, teman-teman. Nah, karena tindakan Alida yang diartikan membuat tahu atau memberitahuan ini dilakukan untuk orang lain, maka dipakaikan AO juda. Gitu ya, Rebun. Jadi, AO juda itu adalah akhiran yang kita gunakan di belakang kata kerja, di mana kata kerja itu kita lakukan, di mana kata kerja itu adalah tindakan atau pekerjaan yang kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Contohnya yang tadi saya bilang, Ita itu kan membaca ya, Rebun. Ya enggak? Ilgo juda menjadi membacakan. Iya kan? Berarti saya sendiri tidak mau baca, tapi saya harus baca untuk dia gitu loh. Misalnya misalnya temannya Mutia, Sumin misalnya, Sumin lagi sakit mata gitu kan, tapi Sumin dapat surat cinta dari penggemarnya dia. Siapa sih misalnya pokoknya Sumin, atau misalnya BTS Sugar, saya kan suka misalnya Sugar lagi sakit mata gitu kan ya. Nah dia dapat surat penggemar bagus banget gitu kan ya, tapi dia nggak bisa baca, jadi nggak bisa melek gitu. Akhirnya sama si ketuanya siapa ya, Robun, leadernya? Namjoon. Nama sebutannya siapa sih dia? RM. Oh iya, RM gitu kan, sama RM. So, akhirnya RM yang baca, udah kencana Hyong, nega ilgo julke. Nah di situ kan sebenarnya si Hyongnya nggak membaca kan, si Sugarnya nggak membaca kan, yang ngebaca siapa? Si RM kan. Nah RM itu baca itu apa untuk dia sendiri kan, bukan untuk siapa? Untuk si Sugar kan. Itu kenapa kita pakai AO juga, teman-teman. Gitu. Nah tindakan Alida di sini juga sama. Tindakan Alida di sini artinya kan membuat tahu atau memberitahukan yang dilakukan bukan untuk si subjeknya sendiri, bukan untuk Song Seng Nimnya sendiri, tapi untuk orang lain. Maka bisa kita pakaikan dengan bentuk alyo juda. Itu loh ya Robun asal katanya. Seperti salida juga artinya apa ya Robun? Membuat selamat kan, dari kata salda ya kan, hidup. Kita artikan, kita tambahkan menjadi salida, artinya kan membuat hidup kan. Apakah kita ngelihat si kucing mau mati gitu kan, nah sebenarnya kan memang ada perasaan buat kita sendiri, tapi kan kita ingin membuat dia hidup untuk dirinya ya kan ya Robun. Nah kegiatan salida itu artinya membuat hidup ya kan, membuat hidupnya itu kan bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain, maka bisa ditempelkan salyo
juda. Itu yang dibilang AO juda fungsinya adalah akhiran yang digunakan di belakang kata kerja yang sebenarnya kata kerjanya itu adalah kegiatan yang dilakukan bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain. Contohnya lain yorihe juda. Yorobun yorihada kan masak sendiri kan. Misalnya jika yorihe juke, yorihe juda artinya apa? Aku yang akan masak, kamu gak usah masak, kamu diam saja. Ngerti ya teman-teman ya? Yes, toyo. 네. 네. Satu lagi singkida artinya apa singkida? Dari kata sinta kan? Menjadi singkida tadi apa? Membuat pakai kan? Buat pakai. Nah, membuat pakai itu juga kan sama kan memakaikan. Apakah tindakan pakai itu untuk dirinya sendiri? Tapi kan pasti kan untuk orang lain kan, makanya bisa dipakai bersama dengan AO juda. Bukan berarti Yorobun harus pakai AO juda, enggak Yorobun. Sinkyo juda. Enggak juga Yorobun. Jadi karena kegiatan seperti ini merupakan kegiatan dilakukan untuk orang lain, boleh ditambahkan AO juda. Omaga sinkil ke. Ini ibu yang pakaikan ya, kaki kamu kan lagi sakit nak. Ibu, oma gak singkil ke, cinta nente, oma gak singkil julke, kuku tuh kencana. Artinya sama, artinya dua-duanya sama memakaikan. Dia AO juda itu ditambahkan karena kegiatan itu bukan untuk ibunya sendiri, tapi untuk si anaknya. Yogi kaji kencana yo, yes toyo. Nih, saya Deh, Iya, oke. 네. Nih, 여러분 udah lemes banget ya. 이거는 알아서 읽으세요. 이것도 여러분 끓여 먹을까요? 뭐 이것도 한번 ini dibaca. Saya udah ngambil soal dari sini ya. Nanti saya kasih itunya ya, linknya ya. 자, 빨리빨리 할게요. Ini apa ya, 여러분? Coba terakhir ya. Dava baca yang jadi Jion, Salsa jadi Mariko. 읽어주세요. 네. 읽어주세요. Kenapa saya bilang 읽어주세요? Tolong bacakan gitu kan? 아. 아요. 읽어주세요. 네. 아르바이트요? 무슨 일을 하는데요? 옆집 아이를 돌봐주고 있어요. 그 아이 엄마가 회사에 다니거든요. 아이가 유치원에서 돌아오면 간식도 먹이고 책도 읽어줘요. Oke, nah ini artinya apa ya, Rabun? Arbait gitu. Kamu kamu melakukan pekerjaan apa? Oh, aku dolboda artinya mengurus ya, Rabun ya. Iya, 쌤. pengurus anak. Mengurus ini juga ada tadi nggak ada dolboda kugun opuna dolbajuda itu artinya sedang mengurus ini kan sebenarnya kata dasarnya dolboda ya Robun. Dolboda itu kan mengurus kan, emangnya mengurusnya buat dirinya sendiri, buat siapa ya Robun? Buat si Untuk orang. air kan, makanya ada Ya. AO juda gitu ya Robun, karena pekerjaan itu tidak dilakukan untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain, makanya ada si AO juda. Jadi artinya saya sedang mengurus anak tetangga gitu ya. Ke ai 엄마가 회사에 다니거든요. soalnya ibunya kerja gitu kan ya kerja. 여러분야. 아이가 유치원에서 돌아오면 간식도 먹이고 책도 읽어줘요. Si anak itu kalau pulang dari mana ya Rebun? Kalau kembali dari TK. TK. Nah, kalau di sini berarti menyuapi dong. Kansik tuh mogiku, Iya. kasih makan kan ya, suapin juga. Cek tuh ilgojoyo. Di sini berarti siapa yang membaca? yang si Jionnya. Betul, yang baca. Jadi si anaknya nggak baca ya Robun ya. Tapi kalau ilkyojoyo, gimana ya Robun menjadi? Si Ainya yang membaca. Ainya yang membaca, entah itu mungkin dikasih apa namanya, nih apa namanya di sampingnya buku baca gitu kan ya. A B A ba. Kok A B A ba? Gimana ngejaga nada rama? Misalnya A B A ba. Terus anaknya akhirnya jadi baca apa? Kalau kayak gitu kan berarti kan membuat dia membaca kan ya Robun ya.
Ngerti ya? Iya, Iya, Sam. Ya, Sam. Sam. Oke, masih 2 lagi ya, Rebun. Sabar ya. Oh, 왜 어디 가는데, 나빠. enggak, Sam. Pak, bikinnya. 뭐라고? Enggak, Sam. 싫어? 공부 안 할 거야? Enggak, Sam. Saya ingin belajar, Sam. 자, 여러분, 좀만 기다려줘. 선생님, 이게 성실하게 설명해주고 있거든. 알았어. 라면, ada yang tahu ramen? Ada yang tahu ramen? Kalau Kalau seandainya seandainya Pokoknya ya, Robun, ingat aja ya, kalau damyeon ini berarti nempelnya sama kata sifat, oke? Kalau nien damyeon ini sama kata kerja. Kalau berakhiran vokal pakainya si ini kayak kan damyeon, ya kan? Kalau nendamyeon untuk berakhiran konsonal, misalnya nendamyeon, oke? Nah, kalau iramyeon berarti yang kata benda. Misalnya detongnyong kan berakhiran konsonan menjadi detongnyong i ramyeon. Kalau misalnya gasu menjadi gasu ramyeon. Ini Ramen. artinya mi gasu. Gak lucu, gak ada yang ketawa, jadi sedih. Gitu ya, Rabun ya. ketawa, Sam. Kayak Saya gitu. ketawa cuma nggak onik, Sam. Oh gitu. Jadi gitu ya Rabun, sebenarnya yang penting tahu ininya dulu. Nah, kalau saya sih mengartiin ini dengan seandainya ya Rabun, seandainya. Kenapa? Karena ini sebuah pengandaian yang sebenarnya jarang, maksudnya tidak mungkin terjadi gitu ya. Terjadi tapi sangat jarang. Misalnya seandainya saya presiden, saya akan sejahterakan semua rakyat saya. Kemungkinan saya jadi presiden gimana ya Rabun? Gak mungkin dong ya gak? Maka benar gak sih ya Rabun kalau seandainya itu untuk mengandai-andai? Bener nggak? Kalau kita katakan Sam. kalau ya boleh sih ya kan. Ya kalau coba gue presiden. Kalau gue presiden nih, wah gue ini gitu kan ya. Kalau kalau sama sih ya Indonesia kalau dengan seandainya. Tapi saya lebih milih seandainya. Kenapa? Karena seandainya itu seolah-olah mengandai-andai gitu ya Rabun. Jadi seandainya saya presiden, saya akan sejahterakan ini. Seandainya saya punya uang 1 miliar, saya akan sedekah gitu. Gak mungkin lah, misalnya saya punya 1 miliar gitu kan ya Rabbun untuk saat ini. Dan jadi yang namanya punya 1 miliar itu suatu hal yang realisasinya itu mungkin 1% pun tidak gitu, 0% pun tidak gitu loh dibandingkan dengan si kalau gitu ya Rebun. Kalau yang ya. Kita lihat langsung saja bedanya ya Rebun ya. Yang jelas teman-teman sudah harus tahu ini perbedaannya ya Damyon. Saya udah ngambil soal dari sini, tapi nanti saya suruh pilih misalnya jawabannya sama cuma dibedain dengan kandang Damyon atau kandamyon yang benar. Ya Rebun harus tahu itu ya. Kalau misalnya nanti jawabannya kata sifat, teman-teman milihnya kandamyon itu berarti tidak menyimak saya. Oke, kita langsung lihat bedanya aja. Bedanya di sini, teman-teman. Contohnya bisa tolong dibaca. Siapa yang membaca ya? Siapa yang mau baca ini? Yang ini yang saya tunjuk. Siapa yang mau baca? Lucy. Oke, Lucy. 하와이에 눈이 온다면 바닷가에서 눈 사람을 만들겠어요. Oke. Ya Robun tahu kan Hawaii itu negara apa? Tropis. Ya, mana mungkin ada salju. Itu kan nggak mungkin ya Robun. Itu kan bukan hal yang mungkin ya Robun ya. Gitu ya. Jadi Hawaii nuni ondamnya batak에서 눈 사람을 만들. Jadi tapi itu bisa dong ya nggak batak에서 눈 사람을 만들겠어요. Itu bisa ya Robun. Saya pasti akan membuat apa nih ya Robun? Nun saram itu boneka salju. Ya, salju. Boneka salju di laut. Membuat boneka salju di pinggir lautnya boleh dong, ya nggak ya Rabun? Bisa dong, kenapa nggak bisa ya kan ya Rabun? Tapi yang nggak mungkinnya itu salju di Hawaii gitu kan. Makanya di sini seandainya gitu, jikalau di Hawaii itu turun gitu kan, Hawaii 눈이 온다면 bekok julke. Itu artinya apa ya Rabun? kalau di Bekok Hawaii 너무 많아. 1억 줄게.
Kalau di Hawaii turun turun salju salju, gitu kan ya. aku akan kasih 1 M. 1 M gitu. Eh, Aku iya. iya 1 M kalau 100. di Indonesia jadi 1 Oh, M betul. Betul. ah, Betul 1 M. Kan 100 juta di Korea di Korea kan 100 juta ya, di sini kali 10 ya 1 M. Kalau nggak apa-apa misalnya back off berarti 100 M gitu ya. Kalau kalau kan lagi apa nih ya Robun, lagi apa ya Robun? Degi itu apa sih Degi? Degi apa sih Pak? Degi taruhan taruhan taruhan. ya. Iya boleh taruhan gitu kan. Besok kalau misalnya lo mau kasih gue satu misalnya gini, eh di Hawaii itu bisa turun hujan loh gitu kan. Ngibul, Mutia si Lucy bilang ngibul lumut, mana mungkin di sana turun hujan gitu kan. Kalau di sana turun hujan nih ya, seandainya di sana turun hujan, gua kasih lu 1 miliar gitu kan. Itu kan nggak mungkin dong, makanya si Lucy berani pakai 1 miliar. Jadi ya teman-teman ya, ngerti ya maksudnya. Jadi di belakangnya itu memang bisa saja dilakukan, tapi yang hal di sini itu hal yang sebenarnya mungkin tidak mungkin terjadi gitu ya. Jadi pengandaian yang berlebihan menurut saya gitu. Bomi ondamon Bomi ondamyon koci pilkoeo artinya apa? Seandainya apa tuh spring boom. Spring apa spring? Lupa sih bahasa Indonesia kan. Musim Musim semi. semi. Seandainya musim semi akan bermekaran bunga. Diartikan seandainya aneh kan ini? Iya, aneh. Artinya sebenarnya kan kalau musim semi, ya kan? Kalau musim semi bunga itu mekar. Benar ya, Robun. Ini hal yang umum. Lah memang sebenarnya kalau musim musim semi itu bunga itu memang bermekaran kan habis dari Kyoul ya, Robun ya. Dari musim dingin itu kan semua gersang ya, Robun. Nah, datanglah musim semi. Makanya musim semi kan bersemi kembali, ya kan? Bersemi kembali, bunga-bunga memang mulai bermekaran. Nah, ini nggak bisa ya, Rebun. Kenapa? Karena Bomi Oda itu memang jadi musim semi itu yang memang maksudnya kalau musim semi itu memang sudah pasti bunga itu mekar gitu ya, Rebun. Memang hal yang pasti datang si Bomi itu, si musim semi itu memang hal yang mungkin yang sudah pasti datang tiap tahun gitu ya, Rebun. Ngerti ya? Nah, ini nggak boleh pakai ondamen harus Bomi omyon. Koci mani pil koeo gitu. Ngerti ya Rabun? Nih, Yes, Sam. Jadi Sam. misalnya kalau saya bilang kalau hujan apa namanya Rabun? Kalau hujan tanah basah. Itu kalaunya pakai yang mana ya Rabun? Mion. Mion lah gitu kan. Karena kan hujan itu memang datang ya kan? Bukan hal yang tidak datang gitu kan. Nah, kalau misalnya di ruang angkasa itu baru kok apa ya Rabun uju eso biga on time kan itu bisa ya Rabun karena kenapa mana ada hujan di angkasa gitu ya ya nggak ya Rabun ini baru pakai on time ngerti ya. Iya, Sam. yes, Sam. Ngerti Neil Sam. Nuni Omyon Cuku Haji Malja. Kalau besok turun salju kita jangan ini ya, jangan main bola ya, gitu kan ya. Bener bisa dong ya Robun. Ini harusnya pakai omnya dong. Kenapa? Karena kan salju itu memang hal yang datang di negara itu dan besok itu bisa turun salju. Kenapa? Karena mungkin yang ngomong ini lagi musim ya lagi pas ngomong ini lagi musim salju. Oke? Nah, ini nggak bisa Hawaii Nuni Omir. Kenapa? Karena di Hawaii itu bukanlah negara yang didatangi sama si salju, bukan hal yang terjadi, maka harus pakai on damyon. 괜찮아요? 괜찮아요. Oke, lewat ya. Awas salah ya. Saya buru-buru nih. Ini juga saya lewatin nih. Saya ngambil soalnya dari sini-sini ya. Yang terakhir apa ya, Rabun? 무엇이든지, 무슨 말이든지. Tolong dibaca ini. 읽어주세요. Siapa ya? Rahma sama Amel baca. Rahma A, Amel B. Rahma 없나 봐. 근무 시간이 있어요? 어떻게 돼요?
근무 시간이 어떻게 돼요? Mel, nggak kedengeran Mel, jangan pakai itu Mel, speaker. 예. 원하는 시간에 언제든지 일할 수 있어요. Ya, jadi jam kerjanya bagaimana? Ini sepertinya dia lagi nanya-nanya mau ngelamar kayaknya ya, mau ngelamar si A, ini si B gitu kan ya. Jam kerjanya bagaimana ya gitu kan? Oh, bisa kerja, saya artikan ini dengan saja. Kapan saja di waktu yang diinginkan. 저는 한국 음식은 무엇이든지 잘 먹어요. Saya makan, doyan makan ya, makan dengan baik, doyan makan apa saja makanan Korea. 하루 종일 집에 있을 거니까 심심하면 언제든지 놀러 오세요. Kalau apa namanya bosen, kapan saja silakan main kapan Mau saja. main kapan saja. Karena saya akan ada di rumah seharian. 만약에 그 사람을 다시 만날 수 있다면 무슨 일이든지 하겠어요. 오, saya akan melakukan, lah cewek apa cowok nih ngomong sedih amat kayak gak ada orang lain. Saya akan melakukan pekerjaan pekerjaan apa saja gitu ya, pekerjaan apa saja. Musen il kan artinya apa pekerjaan apa ya? Pekerjaan apa saja seandainya bisa bertemu orang itu. Nah, kemungkinan bertemu orang itu nggak mungkin ya, Robun. Kemungkinannya itu karena orang itu mungkin Detongyong mungkin atau artis ya nggak ya, Robun? Itu biasanya ya Robun ngomong sama ngomong sebagai fansnya si EXO lah, si Treasure lah, siapa lagi lah dan sebagainya, si Stray Kids lah. Oke ya Robun ya. Jadi kita artikan si denji itu dengan saja, oke? Ya Robun? Ngerti? Kalau misalnya berakhiran dan dia itu menempelnya sama ini ya Robun ya, sama kata tanya ya. Contohnya apa ya Robun? Tadi udah ada onje ya kan? Onje karena dia berakhiran vokal menjadi denji ya Robun. Tapi kalau misalnya muat ya Robun, berakhiran vokal atau konsonan? Konsonan. Makanya jadinya muosi Muosi 든지, denji. gitu ya. Nah, ternyata ini bisa dipakaikan musen plus il. Musen il artinya pekerjaan apa kan ya Robun ya? Musen yonghwa. Musen yonghwa, kalau ini kan berakhiran konsonan, jadi pakainya denji kan ya Robun ya. Musen iri denji tahagis mita. Saya akan melakukan pekerjaan apa saja gitu ya Robun ya. Musen yonghwa denji. 다 볼게요 gitu. 다 보겠습니다 gitu kan. Saya akan nonton film apa saja. Oke, ya Robun? Nek, Sam. 네, 무엇이든지 언제든지 어디든지 누구든지 괜찮아. 만날 거야 gitu. Misalnya saya udah desperate banget, usia saya udah 45. Saya belum ketemu cowok. Mesti bilang, sama ini saya mau kenalin nih. Tapi begini-begini orangnya agak judes. Terus 괜찮아. 누구든지 만날 거야. 선생님 지금 45살이야. 누구든지 만날 거야. Yalah, kasihan banget ya Lucia sini ya. Kalau 어디에서든지. Oke. Gimana ya Robun? 괜찮아요? Dia menempelnya sama kata tanya ya Robun ya. Namanya juga saja kan ya, apa saja, bagaimana 어떻게든지 연락해볼게 gitu. 어떻게든지 연락해볼게. 어떻게든 kadang-kadang G-nya dibuang ya Robun. 어떻게든 연락해볼게. 매일 많이 바쁜데 뭐 어떻게든지 연락을 해볼게 gitu. Ya bagaimana caranya pun gitu. Bolehlah dikatakan saja apapun ya Robun ya. Saya menjadi kayak buru-buru 나 질문 있어요? 몇 시야 지금? 예. 여러분 벌써 9시 15분이네요. 미안해. Boleh nggak ini satu aja terus kita selesai. Boleh nggak ya? 괜찮아요, Sam.
Nggak apa-apa, Sam. Terakhir Nggak siapa yang mau apa-apa. baca ini? Ada Mariko sama Arika, sama-sama orang Jepang. Ilbon 사람을 좋아하는 사람 읽으세요. Bila saya 네. ini langsung baca aja, Sam. Yang Mariko berarti siapa Mariko? Mariko 누구야? Dela? Diana? 네, Sam. 마리코 디아나 해주고요. 아키라는 남자 여자일까요? 아, 누구든지 읽어주세요. Akira 여자. 오케이. 저는 마리코예요. 네네, 좋아요. 자, 읽으세요. 아키라 씨, 요즘 회사 생활 어때요? 보고서 준비 때문에 바쁘지만 동료들이 도와줘서 괜찮아요. 그렇군요. 저도 한국에서 일해보고 싶은데 일자리가 있을까요? 어떤 일을 하고 싶은데요? 만약 일하게 된다면 학교 다니면서 할 수 있는 아르바이트가 좋을 것 같아요. 그럼 일본어 번역을 해보는 건 어때요? 마침 우리 회사에서 서류 번역할 사람들 구하고 있어요. 정말요? 그런데 제가 잘 할 수 있을까요? 그럼요. 마리코 씨는 무슨 일이든지 성실하게 하잖아요. 그런데 근무 시간이 어떻게 돼요? 출퇴근 시간이 자유로워요. 원하는 시간에 언제든지 일할 수 있어요. 네, 좋아요. 여러분, yang ada kita pelajari di sini ada apa aja, 여러분? 이거죠? 일하게 된다면, 그쵸? 네. 또, 네. 일이든지 무슨 일이든지. 무슨 일이든지, 그리고 언제든지, 그쵸? 네. ini artinya apa ya? 어떤 일을 하고 싶은데요? 만약 일하게 된다면, gitu ya. 만약 일하게 된다면, 학교 다니면서 할 수 있는 아르바이트가 좋을 것 같아요. Ini kira-kira artinya apa ya, 여러분 ya? Kalau jadi kerja Jika gitu ya, kalau saya jadi kerja. kerja, kalau saya jadi kerja, Menurut 여러분 ini satu hal yang bakal terwujud atau tidak sih, 여러분? mungkin kan, Terwujud, Sam? Sam. Bisa Sebenarnya aja gitu sih, ya. Sam. Bisa aja. Makanya saya tuh keselnya sama saya tuh ngerasa buku ini tuh ya yang buat percakapannya siapa, lalu yang buat tata bahasanya siapa kayaknya gitu ya, Rebun. Karena nggak match akhirnya. Menurut kan tadi penjelasannya adalah hal yang tidak mungkin terwujud gitu kan ya, karena yang namanya di Hawaii itu mana ada salju turunnya nggak ya, Rebun? Sementara di sini apa? Ilha GTT itu kan bukan hal yang tidak mungkin terwujud juga ya, Rebun ya. Bukan hal yang tidak mungkin tidak terwujud ya nggak ya, Rebun? Iya nggak? Iya, Sam. Iya, makanya di sini kan sebenarnya berarti harus ada penjelasan lebih lagi gitu loh. Ini sebenarnya saya sengaja ngeluarin percakapan ini karena sebenarnya ya robot intinya kalau bukan hal-hal yang umum aja silakan teman-teman pakai Damyon gitu loh. Walaupun misalnya bisa terwujud, bahkan itu perwujudnya ternyata 90%, ini kan sebenarnya bukan hal yang umum kayak kalau makan kenyang, kalau hujan tanah basah. Ya kan? Kalau makan banyak, gebuk. Kalau tidak makan, sakit. Itu kan ya, Rebun ya? Kalau tidak minum obat, tidak sembuh. Itu kan hal-hal umum ya? Ya nggak ya, Rebun? Nah, kalau hal-hal yang seperti itu, teman-teman bisa pakai si Emyon maksud saya. Saya lebih mengerucutkan lagi bahwa si Emyon itu dipakainya sebenarnya buat hal-hal yang umum. Kalau yang umum. Nah, kalau si Damyon ini sebenarnya yang namanya bekerja itu kan gimana ya, Rebunnya? Namanya mahasiswa itu kan sebenarnya bekerja tugasnya kan di sekolah gitu kan ya, tapi bukan berarti dia nggak bisa bekerja waktu dia sekolah gitu kan ya kan teman-teman ya. Jadi seandainya nanti dia bisa kerja ya kan sambil sekolah, nah saya tuh pengennya kerjanya itu arbait gitu loh teman-teman, ngerti ya teman-teman maksud saya ya. Jadi kalau misalnya gini,
besok kalau misalnya eh enggak, makanannya nggak cukup gimana nih gitu kan. Itu kan sebenarnya belum tentu hal yang umum ya Romun ya. Kalau nggak cukup ya kita pesan lagi aja ya. Kalau nggak cukup ya udah biarin aja gitu kan. Itu kan juga kalau makanan tidak cukup itu kan bukan hal yang sangat umum terjadi nggak ya Romun? Kayak yang kita bisa bandingkan dengan hujan, kalau hujan tanah basah ya nggak? Dan di sini ya Romun boleh pakai apa ya Romun tadi sigi bujok hamyon dego 음식이 부족하다면 gitu. 우리 다시 시키면 되잖아. Aduh, saya udah mulai pilek nih, Rem. Saya memang lagi pilek nih, Rem. Jadi 목소리nya lebih seksi 하지 않아요? 네, 여러분 안 웃기네요. saya tidak membuat 여러분 tertawa. 네, 알았어요. ngerti ya 여러분 ya? 자, 여기까지 질문 있어요? Wah, 여러분 senang banget nih. Pas sudah ada tulisan kamsahamnida ya. 감사합니다. Bagian kamsahamnida coba seneng banget segera habis ini langsung nyetel drama kesukaannya. 맞죠? 여러분은 솔직히 말해줘요. 여러분이 사실은 선생님 수업을 듣는 것보다 드라마를 보는 게 더 좋지? 아니요. 안녕. 그 말들 진짜 진심이었으면 좋겠습니다. 네. 자, 여러분 네. 수업을 여기까지 마치겠습니다. 여기까지 못했습니다. 감사합니다. 잘 들어줘서. Jangan lupa nanti 감사합니다. kerjakan ya. Sam kirim linknya ya. Iya, Sam. Kalau Kirimnya Sam di grup, Sam. Kirimnya di grup. Ya, kirimnya di grup. Kalau Sam lupa tegur aja ya. Saya 네, manusia. Sam. Iya, Sam. 여러분 감사합니다.